Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun tetap berada. Tetap semangat, positif, dan bahagia. Tema firman Tuhan kali ini adalah mengapa Tuhan menciptakan virus dan makhluk lain yang tidak berguna di permukaan bumi ini. Kejadian 1 ayat 1, 27 dan 28, tetapi kita akan berdoa. Bapak, terima kasih firman disampaikan, firman merema dan kami menjadi pelaku firman dan kami dikuatkan dalam nama Yesus, amin. Baik, Kejadian 1 ayat 1, 27 dan 28, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada mulanya Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk virus, ya. Semua binatang yang tidak ada gunanya menurut manusia, Tuhan ciptakan. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau ciptakan virus, bakteri, tikus, ular, atau sesuatu yang tidak berguna, yang merugikan manusia? Kenapa Engkau ciptakan? Coba ciptakan yang baik-baik saja. Ya, kita sebagai manusia tidak memahami pikiran Tuhan. Ibarat segelas air kita tuangkan di dalam lautan. Kita nggak bisa menyamai pikiran Tuhan. Karena manusia itu sifatnya egois. Apa yang menguntungkan dia anggap positif. Apa yang merugikan dia anggap negatif. Padahal apa yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik bagi ekosistem bumi ini. Contoh, virus menurut manusia nggak baik. Tapi kalau kita pakai kacamata Tuhan, virus itu baik. Karena virus membunuh triliunan mikroba lain dalam waktu 60 detik. Jadi ada virus itu sebenarnya bermanfaat bagi manusia secara tidak langsung. Nyamuk berfungsi untuk menjaga kebersihan air dengan cara makan detritus, partikel organik hasil penguraian sampah yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Lalu bakteri itu pun bagus. Tuhan ciptakan untuk menyuburkan tanah, pembuat vaksin, pengurai sampah dan lain-lain. Kuman untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Rumah yang terlalu disteril itu berdampak nggak baik. Ada orang yang rumahnya steril banget akhirnya sakit. Karena apa? Karena terlalu steril, kubunya nggak kuat. Coba kita perhatikan deh, tunawisma di jalan. Tangan bekas mayai sampah, kotor, lalu dia makan tanpa cuci tangan, ya. Dia kebal, nggak sakit. Karena apa? Corona aja ngeper, corona aja ngeri, saudara. Jadi kalau terlalu diprotek itu juga nggak bagus. Tapi terlalu jorok nggak bagus. Semua harus dalam fungsi yang wajar. Jadi semua yang Allah ciptakan adalah berguna untuk ekosistem bumi ini. Semua yang diciptakan itu berguna untuk ekosistem bumi ini. Nah, alasan Tuhan izinkan adanya corona di bumi. Yang pertama, Allah ingin merestart bumi dan kerusakan. Saudara, kadang kita punya HP error, kadang kita punya laptop error. Maka laptop dan HP itu harus di restart agar bisa pulih kembali. Nah, bumi ini sudah rusak, makanya Allah ingin merestart bumi ini. Yang pertama, Allah merestart langit. Polusi berkurang karena pabrik, pesawat, mobil, dan lain-lain diistirahatkan sehingga polusi udara berkurang dan langit menjadi cerah. Dengan adanya virus, saudara, ya, akhirnya langit menjadi cerah karena banyak yang istirahat. Pabrik, mesin-mesin istirahat, mobil istirahat, pesawat istirahat, akhirnya polusi berkurang. Jadi Allah telah merestart langit. Ya, ozon di kutub yang sudah terbuka lebar yang memungkinkan sinar matahari masuk ke bumi yang menyebabkan kanker.
Ya, akhirnya ozon itu tertutup, mulai menutup diri walaupun tidak secara langsung dampak dari corona. Tapi karena ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim, Allah merestart laut. Karena apa? Tangan-tangan jahil yang biasa memporak-porandakan keindahan terumbu karang di dalam laut yang mengakibatkan binatang-binatang kecil kehilangan makanan plankton sehingga mereka kelaparan, yang mengakibatkan terumbu karang rusak sehingga binatang kecil tidak ada tempat berlindung sehingga gampang diburu oleh predator di dalam laut. Tapi karena tangan jahil itu harus PSBB ya harus diam di rumah, akhirnya terumbu karang kembali bisa bertumbuh dengan aman. Ya, lalu Allah merestart darat. Kenapa? Terjadi indeks penurunan secara signifikan sampai 50% karena aktivitas yang menimbulkan polusi diistirahatkan. Kebakaran hutan dari tangan yang jahil ya berkurang sekali karena adanya PPKM. Lalu Allah menegur dan mendidik manusia lewat corona ini. 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi lewat corona Allah menegur kita dan mendidik kita sebagai manusia untuk kembali merawat alam ini sesuai dengan norma-norma yang Tuhan sudah tetapkan. Mendidik manusia untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Mendidik manusia untuk menjaga pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Mendidik manusia untuk kembali berkumpul pada keluarga. Karena selama ini mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka lupa anak, mereka lupa istri. Dan Tuhan ingin mereka kembali kepada cinta mula-mula untuk mengasihi keluarga. Lalu mendidik manusia untuk saling peduli, jangan timbun barang. Tapi yuk kita gotong royong, bantu pemerintah agar corona tetap berlalu dan segera berlalu. Dan Tuhan akan menjawab dan memulihkan untuk negara dan bangsa kita. Kita berdoa bagi para pemimpin, kita berdoa biar bergandengan tangan bekerja sama sehingga corona cepat berlalu. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan merestart bumi. Bumi akan penuh dengan kemuliaannya, bumi akan pulih, dan kami sebagai manusia boleh menyadari bahwa maut sejengkal saja dari hidup kami. Namun karena Tuhan yang menjaga membela kami tetap bertahan sampai saat ini. Kami berdoa buat pemimpin tertinggi Bapak Presiden Jokowi sampai kepada aparat yang terendah RT. Kami percaya kami semua boleh bergandengan tangan untuk saling bahu-membahu sehingga negeri kami tidak terpuruk, tapi negeri kami tetap aman. Gemah ripah loh jinawi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.